Suamiku tiba-tiba berubah. Bab 016. Neng Delia. Iya Bik, ada apa? Tanya Delia. Neng mau dimasakin apa hari ini? Tanya Bik Asih. Terserah Bibik saja, yang penting bisa dimakan. Jawab Delia. Iya, mana tahu nengnya ada request gitu. Jawab Bik Asih. Nggak ada Bik, kita masak bahan yang ada di kulkas aja Bik. Sayang kan kalau lama-lama nanti keburu nggak layak untuk dimasak. Siap Neng, jawab Bik Asih. Kemudian Bik Asih ke dapur untuk memasak menu makan malam hari ini. Sedangkan Delia berjalan perlahan di balkon rumahnya karena kandungan Delia sudah sangat besar, mungkin hanya menunggu hari untuk melahirkan. Delia duduk di teras sambil mengelus-elus perutnya. Maafkan Mama ya nak, kamu terpaksa lahir tanpa hadirnya Papa di sisimu. Sebenarnya papamu orang baik, penyayang, tapi sayang papamu bukanlah pria setia. Ucap Delia sambil terus mengelus perutnya. Namun Mama tidak akan menghambat aksesmu dengannya, dia juga berhak tahu siapa anaknya, tapi nanti setelah Mama merasa siap untuk kembali berjumpa dengan papamu. Ucap Delia. Kamu yang sehat ya nak, bantu Mama agar kuat menghadapi cobaan ini. Kemudian Delia berjalan ke kamar untuk beristirahat. 2. Agus meninggalkan rumah ibunya dan kembali ke kontrakan karena hari sudah larut malam. Agus mencoba mencari sesuatu di kamarnya, mana tahu bisa jadi petunjuk di mana keberadaan Delia. Namun usahanya tidak membuahkan hasil. Delia tidak meninggalkan petunjuk apapun, karena Delia memang tidak meninggalkan jejak sedikitpun. Kemudian Agus salat Isya dan berdoa memohon pada Allah tenangkan hatinya dan minta petunjuk tentang istrinya. Ya Allah, mohon berilah hamba petunjuk, di mana keberadaan istri hamba saat ini. Ucap Agus. Kemudian Agus merebahkan badannya di tempat tidur sampai terlelap karena kelelahan. Kekalek kakak. Rianti yang sudah beberapa hari ini kehilangan akses untuk berkomunikasi dengan Agus, mencari-cari di mana keberadaan Agus. Tak lama Rianti melihat Agus datang dan Rianti mengikuti sampai Agus memasuki ruangan kerjanya. Mas, kamu kenapa sih? Kok belakangan ini cuek amat sama aku? Tanya Rianti. Aku lagi pusing, jadi kumohon jangan ganggu aku Rianti. Ucap Agus. Mas, kamu bisa bagi masalahmu denganku, aku pasti akan bantu. Karena aku sayang kamu. Ujar Rianti. Kamu mau bantu aku? Agus bertanya. Ya tentu. Jawab Rianti. Agus berdiri tepat di depan Rianti. Apanya yang akan kamu bantu? Sedangkan masalah ini terjadi itu penyebabnya kamu. Hah, aku? Kok bisa? Hubungannya apa Mas? Saat ini istriku pergi meninggalkan aku, semenjak pertemuan kita di mall. Ucap Agus. Bagus dong Mas, jadinya kamu nggak capek-capek jelaskan tentang hubungan kita sama istrimu. Ujar Rianti bangga. Apa kamu bilang, bagus? Perlu kamu tahu, istriku itu jauh lebih baik dari kamu. Deh. Maksud kamu apa sih Mas? Aku nggak ngerti. Ucap Rianti. Aku sudah tahu siapa kamu sebenarnya, dan apa motif kamu mendekatiku dan menghancurkan rumah tanggaku. Sekarang, silahkan kamu keluar dari ruanganku, hubungan kita selesai. Mas, aku bisa jelaskan Mas, aku cintanya beneran sama kamu. Sudahlah Rianti, sebelum emosiku ini tidak bisa kukendalikan, lebih baik kamu keluar dari ruanganku. 3. Agus berjalan ke pintu mempersilahkan Rianti keluar dari ruangannya. Rianti sangat kesal sambil berjalan ke pintu dan menghempaskan pintu. BUUMMM. Kurang ajar beraninya dia berbuat seperti ini padaku, awas kamu Mas. Akan aku buat hancur kamu sekalian, gumam Rianti sambil tersenyum licik. Sedangkan Agus,
sangat kesal dan marah dengan sikap Rianti barusan. Kemudian Agus menyelesaikan tugas-tugasnya hari ini, karena akan meminta izin keluar untuk mencari keberadaan istrinya. "Tok, tok, masuk," jawab pimpinan Agus. "Makasih Pak," ucap Agus. "Ada apa Pak Agus?" tanya Raihan. "Maaf Pak, saya mau izin keluar." "Memangnya Pak Agus mau kemana? Ini kan masih jam kantor," tanya Pak Raihan. Saya ada masalah keluarga Pak. Istri saya ngambek, dan minggat dari rumah." Baiklah, selesaikan masalah Pak Agus secepatnya, jangan sampai mengganggu kinerja Bapak di kantor," ucap Pak Rai. "Iya Pak, maafkan saya." "Nggak apa-apa, itu termasuk perjalanan hidup. Kedepannya Pak Agus hati-hati menghadapi yang namanya istri. Dia bisa lembut dan dia juga bisa keras seperti batu." "Hehehe Pak Rai bisa aja. Makasih Pak, saya pamit," ucap Agus. "Iya Pak Agus. Sama-sama," ujar Pak Raihan. Agus pun keluar dari kantornya kemudian memasuki mobil dan melajukan menuju tempat kerja Delia yang lama, untuk mencari tahu di mana keberadaan Delia. "Maaf Mbak, saya suaminya Delia yang dulu pernah kerja di sini." "Iya Pak, ada yang perlu saya bantu," ucap pegawai toko. "Saya mau nanya apakah Delia punya teman dekat atau kerabat di kota ini?" tanya Agus. "Maaf Pak, kalau soal itu saya juga nggak tahu karena Delia nggak pernah cerita tentang pribadinya kepada siapapun. Juga Delia tidak punya teman dekat seperti yang Bapak bilang," ucap pegawai toko. "Makasih ya Mbak," ucap Agus sambil pergi meninggalkan toko itu. "Kemana lagi Mas harus mencarimu Dek? Tolong jangan seperti ini Mas. Menyesal telah berbuat salah, Mas hilaf," gumam Agus sambil memukul setir mobilnya. 4. "Aku harus kemana lagi? Bodohnya aku tidak pernah bertanya tentang kerabat Delia. Walaupun kedua orang tuanya sudah meninggal, paling tidak Delia pasti punya saudara atau keluarga." "Hao." Agus menghirup nafas kasar. Agus melajukan mobilnya dengan pelan, berharap melihat Delia di jalan. Pucuk dicinta ulam pun tiba, Agus melihat sekilas Delia sedang berdiri di tepi jalan. Dengan sigap Agus memarkirkan mobilnya kemudian turun dan berlari menuju jalan tempat Delia tadi berdiri. Namun Agus tidak menemukan keberadaan Delia. Agus tidak kehabisan akal, Agus bertanya kepada orang yang berdiri di sana. "Maaf Pak, apakah Bapak melihat wanita hamil yang tadi berdiri di sini?" tanya Agus. "Oh ada Pak, barusan dia masuk ke dalam taksi online," jawab sang bapak. "Taksinya ke arah mana ya Pak?" "Kalau boleh saya tahu, itu istri saya Pak yang tadi lagi nungguin saya," ucap Agus mengarang cerita. "Ke arah sana Pak, tapi plat nomornya saya tidak hafal," jawab sang bapak. "Oke Pak, makasih, saya lanjut jalan dulu," jawab Agus. "Sama-sama Pak," jawabnya. Kemudian Agus menaiki mobilnya dan memutar ke arah yang tadinya dibilang si bapak. Agus melajukan mobilnya sangat kencang namun tidak melihat di mana keberadaan taksi yang tadi diinformasikan. Sudah hampir 15 menit Agus mengikuti arah jalan itu tapi tidak melihat satupun taksi yang berkeliaran di daerah itu. "Hah, kemana lagi aku harus mencarinya?" gumam Agus. Agus mengusap wajahnya dengan kasar, marah, kesal dan kecewa berkecamuk di kepalanya. Penyesalan yang datangnya terlambat selalu menghantui hati dan pikirannya. Andai waktu bisa diputar mungkin Agus tidak akan melakukannya. Akhirnya Agus kembali ke kantor untuk menyelesaikan pekerjaan yang tadinya belum selesai. Karena kedatangan Rianti yang memecahkan konsentrasinya. Delia yang baru sampai dari pasar bersama Big Asih, menurunkan belanjaannya kemudian masuk ke dalam rumah. "Capek juga ternyata ya Big,"
ucap Delia. Itu karena perut Neng Delia udah sangat besar, jadi memang kelelahan kalau lama dibawa berjalan atau berdiri. Tapi berjalan harus sering-sering Neng lakukan, agar melahirkan nantinya menjadi mudah. Ucap Bik Asi. Iya Bik. Aku akan usahakan bisa melahirkan normal, karena aku takut salau sampai sesar. Ucap Delia. Kalau bisa memilih sebaiknya melahirkan itu normal Neng, tapi kalau membahayakan salah satu antara ibu dan bayi lebih baik sesar. 5. Neng juga harus cukup asupan gizi supaya melahirkan kuat, makannya harus dipaksakan ya. Kemudian buang segala bentuk pikiran yang mengganggu hati dan perasaan Neng Delia, karena kalau stres juga bisa mengakibatkan susah untuk melahirkan. Ucap Bik Asi. Iya Bik, makasih atas saran dan nasihatnya. Insya Allah saya akan berusaha Bik, untuk melapangkan hari dan pikiran juga mempersiapkan tenaga untuk melahirkan. Agar saya bisa melahirkan secara normal. Ucap Delia. Syukurlah Neng, kalau begitu. Neng Delia memang wanita yang kuat, tangguh dan penyabar. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada Neng. Serta semua masalah yang terjadi dalam kehidupan Neng Delia cepat kelar dan bisa diselesaikan dengan baik. Ucap Bik Asi. Amin Bik Asi. Makasih sudah selalu sabar menghadapi saya dan tidak pernah bosan memberi saran serta nasihatnya. Sama-sama Neng. Ucap Bik Asi sambil tersenyum. 6. Delia sedang menikmati makan siang bersama Bik Asi, menikmati makanan dengan sangat lahap, karena Bik Asi memang sangat pintar mengolah masakan. Bik Asi. Iya Neng, ada apa? Aku mau cerita sama Bik Asi, boleh nggak? Tanya Delia. Boleh. Neng Delia tidak usah sungkan, Neng bisa cerita sama Bik Asi apapun masalah yang Neng hadapi. Mana tahu dengan Neng Delia berbagi masalah sama Bik Asi, bisa sedikit membuat Neng lega. Ucap Bik Asi. Iya Bik, rencananya aku juga mau minta pendapat tentang masalah yang aku hadapi ini Bik. Ujar Delia. Delia yang sudah selesai makan melangkah ke ruang keluarga untuk duduk, kemudian diikuti oleh Bik Asi yang juga sudah selesai makan serta meletakkan piring kotor ke dapur. Bik Asi duduk di samping Delia sambil mengupaskan buah untuk Delia. Sebenarnya Bik, masalah aku ini terjadi beberapa bulan yang lalu, tapi aku mencoba untuk bertahan. Suami aku itu sebenarnya baik tapi dia sangat pelit pada istri. Awalnya aku mengira saat dikasih uang belanja yang sangat minim karena gajinya yang kecil, rupanya memang aslinya pelit, padahal dia mempunyai uang yang sangat banyak. Dia tidak ingin aku tahu kalau dia seorang manajer di perusahaan tempatnya bekerja dengan gaji belasan juta. Aku hanya diberi 20.000 sehari untuk membeli lauk, memang sih untuk beras, listrik, air dan sewa kontrakan Mas Agus yang bayar, tapi untuk zaman sekarang ini dengan uang 20.000 kita hanya bisa makan tempe, tahu dan telur tiap hari. Sementara Mas Agus kadang ingin makan ayam, ikan bahkan daging. Dia selalu menyuruh aku berhemat Bik. Kadang aku harus memutar otak meminta uang padanya agar bisa makan ikan, ayam del. Apakah Tuan Agus tahu kalau Neng punya penghasilan? Tanya Bik Asi. Delia menggeleng. Tidak Bik, beruntung aku menyembunyikan semua ini, kalau tidak entahlah aku tidak tahu apa jadinya. Aku sangat heran dengan sifat pelitnya, tapi sama wanita lain dia begitu royal Bik. Sampai aku akali agar uangnya bisa kuselamatkan dan pada akhirnya aku memergoki Mas Agus sedang menemani selingkuhannya sedang berbelanja di mall. Dia selalu punya waktu untuk wanita lain, sementara untuk menemaniku selalu saja sibuk dan ada aja alasannya. Dengan mata berkaca-kaca Delia menceritakan bagaimana prahara rumah tangganya pada Bik Asi. Sekarang aku sudah tidak peduli Bik, apakah dia mau menikah lagi atau apa yang terpenting bagiku, aku bisa lepas dari dia yang tidak setia. Aku takut Bik,
Jika seseorang sudah pernah selingkuh maka suatu saat dia akan mengulangi perbuatan yang sama. Ucap Delia. Neng Delia. Dalam setiap rumah tangga pasti ada masalahnya, itu namanya bumbunya kehidupan, namun kita dituntut bagaimana kita menyingkapinya secara bijaksana. Setiap rumah tangga pasti ada ujiannya, apakah itu dari segi ekonomi, perselingkuhan, KDRT, del. Cuman pesan Bibik, janganlah mengambil keputusan di saat kita sedang emosi. Selidiki lebih jauh sampai 7. Di mana saat ini hubungannya dengan perempuan itu? Kalau masih bisa hubungan Neng Delia diselamatkan, memberikan kesempatan kedua itu lebih baik, daripada nanti Neng Delia menyesal. Karena apa? Kita tidak akan bisa menebak umur kita sampai kapan, bisa jadi kita yang pergi duluan ataupun dia. Seperti Bik Asih yang sudah ditinggal suami. Bik Asih meninggal karena kecelakaan, sampai sekarang Bik Asih tidak mau menikah lagi. Karena apa? Karena Bik Asih takut ditinggalkan lagi. Jadi saran Bik Asih, coba Neng Delia selidiki apakah setelah Neng tinggal pergi dia menyesal atau tidak, apakah dia mencari keberadaan Neng atau tidak. Setelah Neng Delia mendapatkan jawaban itu, lakukan salat istigharah, minta petunjuk. Setelah mantap di hati dan pikiran barulah ambil keputusan. Ucap Bik Asih. Entahlah Bik, sampai saat ini aku masih bingung dan kecewa. Kalau dia senang jalan dengan wanita cantik, mengapa istri tidak dimodali? Bukankah cantik juga butuh uang untuk beli bedak, perawatan ke salon del? Kalau istri ingin tampil modis tentunya harus keluar uang juga buat beli pakaian. Betul yang Neng Delia katakan, tapi mana tahu sejak kepergian Neng dari sisinya saat ini mata hatinya terbuka dan sadar akan kehilafannya. Bukankah setiap manusia juga berhak untuk berubah ke arah yang lebih baik, Neng? Tanya Bik Asih. Betul Bik, tapi aku takut nanti kejadian seperti ini akan terulang lagi. Kalaupun seandainya terulang lagi barulah Neng menentukan sikap, tidak ada lagi kesempatan ketiga. Jawab Bik Asih sambil tersenyum. Kasihan Neng, anak yang akan lahir harus besar dan tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Secara fisik semua kebutuhannya bisa Neng penuhi, namun secara mental dia butuh sosok dan figur seorang ayah. Kalau suatu saat Neng menikah lagi, akan beda rasanya Neng kasih sayang ayah kandung dan kasih sayang ayah sambung. Memang tidak semua ayah sambung itu jahat, tapi hanya sebagian kecil yang tulus menyayangi anak sambungnya. Ucap Bik Asih. Iya juga sih Bik, tapi aku harus pikirkan dan selidiki dulu. Nanti barulah aku ambil keputusan. Tapi saat ini aku belum bisa menyelidikinya karena aku nggak kuat jalan lama-lama. Ucap Delia. Neng bisa meminta bantuan teman atau kerabat bahkan dari orang lain untuk menyelidikinya. Zaman sekarang nggak ada yang susah. Ucap Bik Asih. Oke deh Bik, nanti aku coba cari orang buat menyelidiki Mas Agus saat ini. Jawab Delia. Bik Asih mohon maaf kalau saran Bik Asih kurang berkenan di hati Neng. Bik Asih sudah menganggap Neng Delia seperti anak sendiri, walaupun kita belum lama berjumpa. Neng Delia wanita yang baik, tangguh, cerdas. Mungkin Neng Delia lebih bisa memikirkannya secara matang. Tapi kalau mengambil keputusan dalam keadaan emosi pastilah hasilnya tidak akan bagus. Iya Bik, makasih atas sarannya. Aku tidak seperti yang Bik Asih katakan. Aku juga manusia biasa yang punya banyak kelemahan dan kekurangan. Ucap Delia. Aku juga butuh saran dan pendapat dari orang lain Bik, walau bagaimanapun kadangkala kita suka mengikuti hati dan perasaan ketimbang mengikuti logika. Aku akan coba pikirkan ulang Bik, dan aku juga akan selidiki keseharian Mas Agus saat ini. Ujar Delia. Tapi jujur aku belum siap untuk bertemu secara langsung, karena luka hati yang dia torehkan masih membekas di hatiku Bik. Iya Neng, luka hati itu tidak akan sembuh dengan cepat, tapi luka di hati akan berangsur sembuh dengan berjalannya waktu.